warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun bertemu lagi dengan saya Antika Andrengsi dalam acara Ngopi Raya, Ngobrol Pemilu Suara Rakyat yang diadakan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur. Selamat pagi teman pemilih dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di seluruh penjuru Kabupaten Lampung Timur. Semoga senantiasa sehat dan juga dapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap perjalanannya. Oke, podcast Ngopi Raya ini adalah sarana pengetahuan yang diadakan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur sebagai sarana pengetahuan yang mana menyongsong pemilu tahun 2024. Sobat-sobat pemilih, bahwasannya nanti bisa di searching aja di akun YouTube KPU Lampung Timur, yang mana di situ ada banyak sekali konten-konten Ngopi Raya, Ngobrol Pemilu Suara Rakyat. Ada banyak sekali konten edukasi mengenai tentang informasi secara mendetail, baik secara general maupun spesifik. Ya, oke, teman-teman pemilih, di tengah-tengah kita sudah hadir, yaitu ada Bapak Iskandar Zulkarnain. Selamat pagi, Pak. Pagi. Beliau sebagai Kepala Seksi Intelijensi Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Timur. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita enjoy aja nih ya Pak ya. Iya. Masih muda ya sobat-sobat pemilih. Oke, kepada Pak Iskandar ya. Saya manggilnya Pak aja nih. Iya. Iya, oke. Ngomongin soal pemilu tahun 2024 nih Pak. Menurut jenengan ya sebagai Kepala Seksi Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Timur dalam menyongsong pemilu 2024 ini, bagaimana sih pendapatnya begitu? Ya, terima kasih. Bahwa sebenarnya pemilu pada tahun 2004 itu adalah tugas kejaksaan yang berpartisipasi oleh KPU dan Bawaslu saling sinergi tentang adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah tugas karena kami di bidang intelijen, bahwa peran kejaksaan ini sangat penting sekali di dalam masyarakat. Pertama itu dalam bidang penyuluhan hukum, pimpinan mengarahkan kepada tim intelijen adalah memberikan bimbingan kepada masyarakat apa-apa sih yang terjadi adanya pelanggaran yang ada di masyarakat. Ya, salah satunya dasar hukumnya kita ada di mengenai pemilu itu ya Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang KUHP. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2001 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2000 tentang pemilu, dan Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakumdu Nomor 9 tahun 2018, Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PU Garing 2020, Perbaslu Nomor 5 tahun 2009, Nomor 3 tahun 2018, Nomor 7 tahun 2018, Nomor 20 tahun 2018, Nomor 21 tahun 2018. Ya, ada banyak sekali ya Pak yang mengatur perundang-undangan mengawal sistem demokrasi menyongsong pemilu 2024 gitu ya Pak. Ya. Pemilu itu kan proses proses suksesi kepemimpinan yang sifatnya itu demokrasi ya. Di negara kesatuan Republik Indonesia khususnya. Nah, sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang di situ menjelaskan bahwasannya sistem demokrasi ini harus menciptakan semangat jiwa fair play atau jujur, adil, bebas, dan juga tertib serta aman gitu kan ya Pak ya. Nah, lalu untuk semangat jiwa fair play tersebut, nah di situ bisa menciptakan pemilu yang berintegritas gitu kan ya Pak. Berintegritas yang mana di sini kalau bahasa kerennya tuh integrity elektoral gitu kan. Nah, sehingganya harus ada penegakan hukum kalau bahasa kerennya juga namanya law enforcement gitu. Nah, di dalam setiap terjadinya tindak pidana pemilu, di situ harus ada hukum yang mengawal atau lembaga penegak hukum kan di situ ya Pak. Lalu sehingga cita-cita pemilu 2024 yang substansial juga berintegritas itu bisa tercapai. Nah, untuk mengawal tersebut nih sebagai
Kepala Seksi Intelijensi itu gimana Pak? Ya, terima kasih. Bahwa kita untuk mengawal ini ada beberapa di bidang intelijen itu beberapa pencegahan tindak pidana pemilu oleh kejaksaan, yaitu salah satunya bidang intelijen. Yang pertama mencakup tiga area. Yang pertama yaitu karena kami di bidang intelijen yaitu pertukaran data intelijen. Jadi di sini ini antara kepolisian ya dari pihak Bawaslu terus pihak KPU memiliki data-data tersebut. Misalnya ada indikasi, itu kita saling sharing. Apabila ada perbuatan pidananya, kita saling koordinasi, memberikan support ke bidang lain. Oh gitu. Iya, saling tukar pendapat lah. Ya, yang kedua, yaitu dalam bidang sosialisasi, yaitu kami melakukan sosialisasi yang itu pertama itu meningkatkan kesadaran pemilu. Dari kita itu meningkatkan kesadaran pemilu itu turun langsung kepada masyarakat untuk menerangkan perbuatan yang mana sih yang boleh dilakukan, mana sih yang boleh tidak. Apabila tidak melanggar, ini loh ya tidak melanggar. Kan macam-macam ada perbuatan yang tidak boleh dilakukan pada pemilihan ini, yang berbuat pencegahan ibaratnya. Sosialisasi gitu ya, Pak. Yang kedua, yang sosialisasi dalam bentuk kejahatan politik terhadap peserta dan pemilih dalam pemilu. Dan ketiga, netral. Jadi netral itu memberikan arahan kepada PNS dan ASN agar tidak memihak salah satu bakal calon untuk memenangkan gitu. Netral gitu Netral ya. ya. Nggak boleh memihak. Oke, yang ketiga itu penegakan bagi pihak yang terbukti melakukan kejahatan politik dan tindak pidana pemilu. Jadi adanya suatu pencekalan dan orang lain itu tidak boleh keluar. Apabila ada peristiwanya, orang lain melakukan, kita melakukan pencekalan terlebih dahulu. Gitu. Itu aja di bidang intelijen. Kalau misalnya nanti nih Pak, kita kan antisipasi aja nih ya Pak ya dalam penanganan pidana pemilu nih ya. Mekanisme pelaporan jika ada tindak pidana yang kita nggak inginkan gitu kan ya, itu gimana nih Pak? Ya. Kalau untuk mekanisme Pelaporan itu sebenarnya sudah diatur oleh Perbaslu ya, nomor berapa? Tadi itu nomor 9 tahun 2018. Itu sudah ada aturan-aturan yang menyangkut mekanisme dari mulai pelaporan, penyidikan sampai penuntutan dan sampai perkara itu dilimpahin ke pengadilan. Yang pertama itu tahap pelaporan, yaitu diatur awalnya dalam penerimaan laporan itu temuan itu pasal 18, dan yang kedua adanya pembahasan pertama itu pasal 19, yang ketiga adanya pembahasan kedua pasal 22, dalam penyidikan pasal 24, adanya pembahasan ketiga itu pasal 25 dan penyerahan tersangka dan barang bukti itu pada tahap 2 pasal 27, penuntutan pasal 28, putusan pengadilan pasal 29, dan administrasi sentra gakumdu itu pasal 31. Oh begitu. Sudah ada aturannya. Sudah diatur ya semua dari mekanisme gitu. Kira-kira nih Pak, kalau misalnya ini udah ada mekanismenya nih. Nah, yang berwenang melaporkan itu apa tuh? Siapa tuh Pak? Yang memiliki wewenang untuk itu? Gitu. Yang boleh memiliki wewenang pelaporannya itu setiap warga negara. Apabila ada mengetahui peristiwa itu, setelah mereka berhak melaporkannya. Gitu. Kira-kira ada prosedur dalam melaporkan itu nggak Pak? Itu kan siapapun yang bisa melaporkan itu yang melihat, yang menjadi saksi itu kan bisa melaporkan. Nah kira-kira prosedural, kita kan nggak tahu nih mereka apa tahu prosedural untuk melaporkan itu gimana kayak gitu. Itu gimana tuh Pak? Ya, prosedurnya sih sudah diatur yang sudah saya jelaskan tadi itu di peraturan Perbaslu ya. Perbaslu nomor 9 tahun 2018, di situ sudah mencakup semuanya, yaitu dari pasal 18 dan pasal 19 sampai dengan pasal 31. Semua sudah tahu minimal ya, mungkin mekanismenya apabila perkara dan tindak pidana pemilu, beberapa aturannya itu pertama yaitu melakukan adanya laporan
Terus hari keduanya adanya mekanismenya kajian dari tindak lanjut, dan hari kerja ada dalam tambahan, dan semua sudah diatur di situ semua. Oke. Tadi kita udah ngomongin tentang mekanisme, prosedur, siapapun yang bisa melaporkan itu adalah siapa yang bahasanya apa nih? Ya. Yang tahu gitu ya, yang tahu dan yang ada di TKP itu bisa melaporkan gitu. Apapun pidana pemilu yang harus dilaporkan gitu kan ya. Oke. Setelah itu, ketika sudah mekanisme dijalankan, prosedur juga sudah ditaati dan juga siapa yang bisa melaporkan. Nah, di situ kira-kira nih Pak, ada bandingnya nggak sih Pak? Maksudnya dalam pengajuan pelaporan tersebut kita bisa ngajuin bandingnya itu dalam hal tersebut. Ya, kalau kita melihat dari aturan itu, apabila perkara mekanisme sudah dijalankan, setelah diatur oleh Pasal 14 dan itu dijelaskan bahwa apabila keputusan itu tidak puas, mereka bisa mengajukan banding. Gitu. Mengajukan banding. Nah, setelah sebelum mengajukan banding juga nih kita perlu tahu ya Pak ya, untuk pelanggaran apa saja yang biasanya terjadi dalam pemilu gitu. Dan kita sebagai bidang intelijensi ya Pak ya, bagaimana cara mengedukasikan ke teman-teman penyelenggara bahwasanya untuk mengantisipasi pelanggaran tersebut, gitu Pak. Kira-kira apa saja pelanggaran? Ya, kita lihat dari sini pelanggaran ini bermacam-macam. Makanya kan tadi saya bilang itu di bidang intelijen itu kan melakukan pencegahan sebelum terjadinya suatu peristiwa. Maka perlunya kita melakukan edukasi, yaitu penerangan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan yang banyak yang terjadi dalam kalangan tentang mau mendekati pemilu itu beberapa masalah, yaitu adanya politik uang kemudian itu dia mengasih sesuatu untuk memenangkan suatu calon itu adanya suatu politik uang yang berupa uang. Ya. Kiranya kalau misalnya kayak gitu ketahuan nih Pak, kalau ketahuan nih, itu apa aja sanksi yang bakal mereka dapatin gitu Pak? Sudah tahu sebenarnya. Iya, kalau kita lihat dari undang-undang itu ada beberapa pasal yang menyangkut dalam politik yaitu sanksi pidana dalam politik uang itu pasal 115 ya. Yaitu yang saya bahasakan unsurnya itu setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan haknya. Pemilih akan memilih peserta pemilu itu atau menggunakan hak pemilihnya dengan cara tertentu sehingga suara-suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun dan paling lama paling banyak 36 juta. Dan ada ketentuan pasal 519, yaitu setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPRD dalam pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 pidana dengan paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Ya. Jadi ngomongin soal sanksi udah dipidana 3 tahun, suruh bayar denda 36 juta. Ya, gitu ya. jadi secara undang-undang gitu. Gitu. Nah, baru kita bisa ngajuin banding gitu ya Pak. Kalau udah kayak gitu, apa gimana Pak? Kalau banding itu ibaratnya kalau sudah mempunyai buku tetap dari pihak dari yang lapor apapun juga itu merasa tidak puas, keputusan itu bisa melakukan banding. Oh gitu. Jadi tergantung perbedaan itu. Ya, putusannya. Ya. Oke. Kira-kira nih Pak, berapa lama sih waktu untuk penanganan laporan itu? Ya, sudah tadi saya jelaskan bahwa aturan penanganan perkara itu sudah diatur secara yang peraturan
peraturan Bawaslu ya tentang peraturan nomor 59 tahun 2018 sudah diatur semua di peraturan pasal 14. Oh ya. Mungkin bisa dikatakan 1 kali 24 jam gitu. Ya, laporan itu 1 kali 24 jam nanti dikatakan oleh tim tertentu pada beberapa orang di situ dipelajari laporan tersebut apakah ada motivasi atau tidak itu sesuai mekanisme yang di situ. Oh gitu. Oke, teman-teman pemilih, itu tadi beberapa pengetahuan tentang penanganan pidana pemilu nih, teman-teman pemilih. Jadi jangan sampai salah ya, jangan sampai kita sebagai pemilih pemula itu juga harus mengetahui pengetahuan tentang adanya pelanggaran pemilu. Jadi nggak asal lulus aja atau menerima uang dari dan lain sebagainya. Nanti bisa jadi politik atau money politik gitu ya Pak ya. Oke Pak, untuk di segmen terakhir nih, closing statement dalam mungkin nanti bagaimana dari Bapak supaya bisa dipahami oleh teman-teman pemilih tentang pemilu 2024 dan juga edukasi tentang antisipasi pelanggaran pemilu supaya nanti teman-teman pemilih itu nggak asal salah gitu kan. Ya, pesan saya yaitu hati-hati dalam memilih, hindari perbuatan celah, dan sampai kita terjerumus dalam adanya ancaman pidana dari situ. Luar biasa sekali ya teman-teman pemilih. Ya, mungkin itu saja ya Pak yang bisa, maksudnya terima kasih atas kesempatan pada kali ini udah mau sharing bareng sama penonton Ngopi Raya, penonton setia Ngopi Raya ya, Ngopi Raya yang diadakan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur. Kita dari penghujung acara, teman-teman pemilih tetap stay tune dalam akun KPU Kabupaten Lampung Timur. Di sana ada konten menarik tentang pemilu 2024. Jadi untuk edukasi teman-teman pemilih semuanya yang ada di seluruh masyarakat Indonesia dan juga khususnya Kabupaten Lampung Timur. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Mungkin itu ya Pak. Terima kasih banyak dan semoga selalu sehat dan nanti bisa rekam jejaknya itu dibawakan oleh teman-teman penonton setia yang ada di Lampung. Amin. Oke, saya Andika Andreasi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, penonton setia Ngopi Raya, ini ada sedikit kenangan atau cedera mata yang akan diberikan kepada Bapak Kepala Seksi Intelijensi Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Timur, yaitu Bapak Iskandar, yang akan diberikan oleh Bapak Bagus Kumbara selaku Komisioner KPU. Ini Pak, saya siapkan kenang-kenangan tidak berharga tapi bisa memberikan tanda bahwa Bapak pernah ke Ngopi Raya, ngobrol pemilu, suara rakyat. Terima kasih Pak Bagus. Ini Berkatnya Pak. Iya, ini juga ini kecil tapi insya Allah. Terima kasih Pak.